Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, belajar tasawuf itu tidak cukup hanya memperhatikan fisik. Ya, dia harus juga memperhatikan ruh. Karena fisik serta ruh manusia ini merupakan dua entitas yang dia adalah pembentuk yang menjadikan artinya yang menyempurnakan keberadaan insan, keberadaan manusia itu sendiri. Yang satu adalah ruh yang telah Allah ciptakan di alam dimensi keilahian, dan yang kedua adalah basyariyah yang Allah ciptakan dari tanah. Begitu ya. Maka belajar tasawuf itu ada dua harus kita perhatikan, basyariyah kita juga ya ruhaniyah kita. Ruhaniyah kita Allah cipta sudah lebih dulu, ya, sudah lebih dulu di alam dimensi keilahian. Nanti manusia ini oleh Allah Subhanahu wa taala akan diutus ya untuk menjadi wakil Allah, menjadi khalifah. Khalifah kalau dilihat dari subjeknya itu dari kata khalafa. Khalafa itu mengganti. Khalif adalah pengganti. Itu. Mengganti apa? Menggantikan tugas Allah di alam dunia dalam dimensi keilahian, yaitu mengurus alam dunia. Karenanya manusia itu harus dikasih basyar, harus dikasih yang namanya disebut dengan tubuh, karena tubuh ini adalah menjadi wadah untuk ruh ya. Ketika Allah sebutkan dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi, apabila sudah kusempurnakan bentuknya, maka aku tiupkan sebagian min ruhi, sebagian ruhku. Bukan ruh Allah yang ditiupkan ke dalam jasad, tapi ruh yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Itu yang diturunkan ke alam dunia. Itu ya. Nah, ini ilustrasinya seperti ini, Ibu-ibu dan Bapak-bapak. Jadi ruh nanti ditiupkan sambil juga basyar dicipta oleh Allah. Inni khaliqum basyaram min tin, sesungguhnya aku adalah khaliq, pencipta, basyar, tubuh biologis manusia, min tin, dari tanah. Jadi yang dicipta dari tanah ini yang tubuh nih, yang basyariyah. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi, ketika sudah kesempurnakan lalu kutiupkan ke dalamnya sebagian dari ruhku. Maka ilustrasinya nih, ruh yang telah Allah ciptakan dulu di alam dimensi keilahian, kemudian ditiupkan ke dalam basyar, maka jadilah manusia ya. Manusia dua entitas yang udah ngumpul, yang udah jadi satu, basyariyah dan ruhaniyahnya. Itu kalau udah nempel kuat dia ya, susah dikeluarin. Maka ketika yang dicubit adalah basyar, yang kesakitannya siapa? Ruhnya ya, yang kesakitan ruhnya. Ditakol kepalanya, yang kesakitan ruhnya. Gitu. Coba kalau basyarnya nggak ada ruh, kengkeuweuk koe eta awakna ya, nggak akan ada rasa apa-apa. Kenapa? Karena ruhnya udah nggak ada. Gitu. Maka yang namanya manusia itu harus ada basarnya, harus ada ruhnya. Kalau ruhnya doang, apa yang terjadi? Kabur saya di sini, semuanya ruh,
Datang ke sini pada ibadah, rohnya keluar. Ya kabur saya. Itu ya. Kayak apa tuh? Ya uji nyali. Ya, uji nyali orang datang tapi grup ya ada jatuh barang datang gitu tiba-tiba aja terbang kan gitu. Tiba-tiba kan ruhnya doang tuh. Ya. Nah, jadi yang namanya manusia basar dan ruh nyampur dua-duanya. Nah, tetapi juga nanti ada ajal. Ajal. Ketika ajal datang, baik ajalnya sudah mengalami hidup di alam dunia begitu lama, ya. Kalau zaman Nabi Nuh usia dunianya berapa? 950 tahun. Nabi Nuhnya. Bisa jadi umatnya juga lebih jauh, lebih panjang gitu. Ya. Nah, zaman dulu tuh begitu. Saking luasnya bumi, maka yang isinya masih sedikit, usianya pun panjang-panjang. Kenapa panjang-panjang? Yang dimakan orisinal, ya, tumbuh-tumbuhan, ya kan? Belum ada alat kimianya, makanya panjang-panjang usianya. Kalau zaman sekarang umat Nabi Muhammad, harapan di dunianya, harapan hidup di dunianya lebih pendek. Maksimum atau standarnya sama dengan Rasulullah Muhammad SAW 63 tahun gitu. Maka kalau yang udah dekat ke 63 tahun siap-siap dah itu ya. Ibu baraha bu pojokan seberapa usianya berapa bu? Ibu ya, Masya Allah 70. Alhamdulillah, kita doain sehat terus ya bu ya, terus jadi contoh buat yang lain yang usianya masih muda-muda, 70 tahun aja masih rajin zikir ya bu. Iya itu ibu 70 tahun, saya 17 tahun. Itu ya. Ada bapak-bapaknya yang 70 tahun ada? Pantis apa pantis? 70 lebih pantis. Masya Allah. Mana pantis? Beraha pantis? Hah? Beraha? 20. Tahun 1920 begitu maksudnya lahirnya. Iya. Jadi ada umurnya panjang, tapi juga ada yang umurnya pendek. Ya. Ada yang baru brojol udah nggak ada. Gitu. Ya, betul nggak? Ada nggak begitu? Bahkan masih di dalam janin sudah nggak ada. Orang kita bilang apa namanya? Mati. Ya. Orang kita bilang mati, apalagi? Maut. Naon deui? Dead. Naon deui? Koit. Ae. Naon deui? Karena rasa amat ngomongna. Nah, pada waktunya nanti ya, ruh pun diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, meninggal dunia dia.